Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Nur Amas dari kelas B dengan NIM O1A120072. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pertama-tama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia akan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Di dalam sistem pencernaan terdapat beberapa organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan. Dalam gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Yang kedua, tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dan tenggorokan, dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan, disebut glotis, dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis. Pada waktu proses menelan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring adalah ruang di atas langit-langit lunak di bagian belakang hidung yang menghubungkan hidung ke mulut. Nasofaring memungkinkan seseorang bernafas melalui hidung. Langit-langit lunak memisahkan nasofaring dan orofaring. Nasofaring tetap terbuka, bahkan ketika otot fleksibel hingga manusia bisa terus melanjutkan fungsi pernafasan. Yang kedua, orofaring. Orofaring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung dan berada di antara faring dan trakea. Yang ketiga, tubaeustachus. Tubaeustachus adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring, yaitu daerah di belakang hidung. Tubaeustachus selalu tertutup dan dalam keadaan steril. Hanya terbuka apabila udara diperlukan masuk ke telinga, atau pada saat mengunyah, menelan, dan menguap. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung, karena kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Gerakan ini terjadi karena otot memanjang dan melingkar dinding esofagus berkontraksi secara bergantian. 4. Lambung atau ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Di dalam lambung terdapat 3 enzim diantaranya. Yang pertama, enzim pepsin untuk mencegah protein menjadi pepton. Kedua, enzim lipase stepsin untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketiga, enzim tripsin itu mengubah pepton menjadi lipetida atau asam amino. Macam-macam getah lambung adalah sebagai berikut. HCl dapat mengaktifkan sinogen menjadi pepsin untuk memecah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengumpalkan susu. Lipase lambung untuk menghidrolisis lemak. Kelima, kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan pada manusia.
Panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Kandung empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase dan sebagai bakterisida, substansi yang dapat membunuh bakteri. 6. Pankreas. Pankreas merupakan kelenjar eksokrin sekaligus kelenjar endokrin. Pankreas disebut sebagai kelenjar eksokrin karena menghasilkan getah-getah pankreas yang disekresikan ke usus halus. Sementara itu, sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Enzim pada pankreas: amilase mengubah amilum menjadi disakarida, lipase mencerna lemak menjadi bahan asal lemak, dan gliserol, tripsin mencerna protein. 7. Usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 cm dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari kurang lebih 25 cm, jejunum, usus kosong kurang lebih 7 cm, dan ileum, usus penyerap halus yang disebut pil yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus halus dalam penyerapan sari makanan. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus adalah sebagai berikut. Amilase mencegah amilum menjadi disakarida, pepsin mencegah peptid menjadi asam amino 3, erepsin berasal dari erepsinogen mencegah peptin menjadi asam amino, lipase mencegah gliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol, disakarase mencegah disakarida menjadi monosakarida, fosfatase memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa, enterokinase memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. 8. Anus atau rektum. Bagian kolom paling akhir disebut anus atau rektum, yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases, menahan fases agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu fases keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot voluntar yang dikendalikan oleh kehendak kita. Selanjutnya, penyakit terhadap enzim. Gastritis. Gastritis adalah inflamasi pada bagian mukosa dan submukosa lambung. Inflamasi ini kadang-kadang terjadi superficial atau di permukaan mukosa lambung saja sehingga tidak begitu nyeri, jadi tidak begitu mengganggu. Akan tetapi, bila inflamasi telah mengenai sampai ke dalam mukosa lambung, maka akan timbul nyeri di daerah epigastrum. Gastritis bisa pula menjadi sangat akut dan berat dengan ekskoriasi ulceratif atau luka bertukar pada mukosa lambung yang disebabkan oleh aktivitas sekresi sel peptik dari lambung sendiri, yaitu berupa enzim pepsin. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor agresif asam dan pepsin dan faktor-faktor defensif resistensi mukosa pada mukosa lambung menyebabkan terjadinya gastritis. Asam lambung yang bersifat korosif dan pepsin yang bersifat proteolitik merupakan 2 faktor terpenting dalam menimbulkan kerusakan mukosa lambung. Pengobatan gastritis. Tujuan utama dalam pengobatan gastritis adalah menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadinya ulkus lambung dan komplikasi. Sampai saat ini pengobatan ditujukan untuk mengurangi asam lambung, faktor agresif, yakni dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam lambung. Selain itu, pengobatan gastritis juga dilakukan dengan memperkuat mekanisme defensif mukosa lambung dengan obat-obat sitoproteksi. Telah banyak obat yang beredar dan bertujuan mengobati penyakit gastritis. Di samping itu, kepada penderita tetap dianjurkan mengatur pola makan dan menghindari faktor-faktor yang memperparah penyakitnya. Penggunaan obat menghambat H2 atau ranitidin bertujuan untuk mengurangi
sekresi asam. Antacid digunakan untuk menetralkan asam yang tersekresi dan sulfat untuk melapisi daerah inflamasi atau ulserasi sehingga dapat mempercepat penyembuhan.